Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa Institut Teknologi Sumatera akan mempresentasikan tugas Research Based Learning Fisika Dasar 2 mengenai penerapan gaya Lorentz pada homopolar motor sederhana. Kami kelompok 11 dari TPB 40 dengan dosen pengampu Ibu Ajeng Utari, MSI. Perkenalkan, nama saya Nazwa Auraisyah dengan NIM 122260037. Nama saya Faris Labib Fadilah dengan NIM 122260036. Saya Kaiskaila Ladeva Putri dengan NIM 122260038. Perkenalkan, nama saya Kusuma Afra Aditya Armando dengan NIM 122260039. Perkenalkan, nama saya Anissa Sawarezika, NIM 122260040. Perkenalkan, nama saya Kairani Trustari dengan NIM 122260041. Prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895 oleh seorang fisikawan Belanda. Beliau menemukan sebuah gaya, yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika terdapat suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian benda tersebut dialiri dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Selanjutnya, penerapan gaya Lorentz pada homopolar motor. Motor homopolar adalah jenis motor listrik. Motor homopolar ini digerakkan oleh gaya Lorentz. Prinsip kerjanya yaitu saat arus berjalan tegak lurus terhadap medan magnet, gaya Lorentz diberikan pada konduktor, yaitu kawat, yang tegak lurus terhadap arah medan magnet dan arus, sehingga akan menghasilkan gerakan yang berputar. Selanjutnya adalah persamaan gaya Lorentz. Gaya Lorentz memiliki persamaan yaitu F Lorentz sama dengan B kali I kali L kali sin theta atau yang sering disebut dengan bil sin theta. Dengan keterangan, F Lorentz adalah gaya Lorentz, dengan B adalah kuat arus medan magnet dengan satuan Tesla. Kemudian ada I yaitu kuat arus yang mengalir pada kawat dengan satuan ampere. Kemudian ada L yaitu panjang kawat dengan satuan meter. Dan yang terakhir adalah theta yaitu sudut yang dibentuk dari B dan I. Dalam pembuatan homopolar motor berikut alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada kertas origami, kemudian gunting, kawat tembaga, tang, magnet, dan batu baterai. Dalam percobaan homopolar motor listrik, kawat dibentuk sesuai yang diinginkan. Kemudian magnet disusun dan disambungkan dengan kutub negatif baterai, sedangkan kawat yang sudah dibentuk diletakkan di atas kutub positif baterai yang sudah disusun dengan magnet sebelumnya. Kawat juga bisa diberi tambahan hiasan. Kawat dapat berputar karena adanya interaksi antara arus listrik yang mengalir pada kawat dengan medan yang dihasilkan oleh magnet yang berada di bawah baterai. Prinsip kerja motor listrik. Pada percobaan kali ini, kami membuat motor listrik jenis DC. Motor listrik arus arah DC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika terhubung dengan magnet melalui kawat yang membawa arus. Kawat ini dapat dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, atau bisa dalam bentuk lurus. Salah satu sisi loop didekatkan dengan sisi loop lainnya, sehingga sisi-sisi loop mendapatkan gaya yang berlawanan. Gaya yang berlawanan ini akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kawat. Keunikan alat. Pada alat yang kami buat, yaitu motor listrik homopolar, memiliki keunikan yaitu kawat tembaga dapat berputar sesuai dengan lintasannya dan akan terus berputar sampai kita menghentikan kawat tersebut atau daya dalam baterai habis. Kelebihan dari homopolar motor.
Yang pertama, bahan mudah didapatkan, kedua ramah lingkungan, ketiga sangat membuktikan adanya gaya Lorentz pada penerapan motor listrik, dan yang keempat, cara pembuatannya jauh lebih mudah. Kekurangan dari homopolar motor. Berikut ini merupakan kekurangan dari homopolar motor. Yang pertama, proses pembuatan dari homopolar motor ini membutuhkan ketelitian dalam proses pembuatannya. Yang kedua, kecepatan dari homopolar motor tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga, ketika kawat tembaga yang kita buat tidak simetris dan presisi, maka kawat akan berputar tidak presisi juga, dan kemudian kawat akan jatuh atau terlepas dari baterai. Yang keempat, jika homopolar motor dioperasikan terus-menerus, akan membuat kawat dan baterai menjadi panas. Jadi kesimpulan dari penerapan gaya Lorentz pada homopolar motor sederhana adalah 1. Untuk mempercepat gerak berputar dari kawat, kita bisa menambahkan lebih banyak magnet. Hal ini karena jumlah magnet berbanding lurus dengan gaya Lorentz. Artinya semakin banyak magnet yang dipakai, maka nilai medan magnet akan semakin besar. Yang kedua, semakin banyak baterai yang dipakai, semakin cepat pula putarannya. Karena semakin banyak baterai yang dipakai, maka nilai arus listrik akan semakin besar. Saran, diperlukan pendalaman dan pemahaman lebih lagi atas penerapan gaya Lorentz pada homopolar motor sederhana ini, agar dalam pelaksanaan penelitian dan pembuatannya dapat dilakukan dengan baik, serta variasi yang tidak monoton dapat dilakukan pada alat agar dapat menjadi lebih menarik. Sekian video penjelasan presentasi kami, semoga teman-teman semua dapat mengerti dengan apa yang sudah kami jelaskan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.